Bagaimana kita membantu untuk mengurangi virus bakteri di udara, terutama yang nanti akan bersentuhan langsung dengan individu ayam. Nah, kalau kita bicara biosecurity, sebenarnya ini adalah standar yang berbeda-beda antar kandang satu dengan kandang lain. Contoh misalnya di Pak Haji Usman ya, standar operasionalnya itu sebenarnya seperti apa. Bisa jadi SOP di kandang Pak Haji dengan kandang yang lain tentunya bisa jadi berbeda. Nah, yang penting adalah pada saat peraturan atau standar operasional itu sudah dibuat, ini diharapkan baik itu karyawan maupun tamu mengikuti aturan yang sudah dibuat. Kenapa? Karena tujuannya adalah sederhana. Kalau tadi kita bicara vaksinasi, vaksinasi ini sebenarnya tujuannya meningkatkan kekebalan supaya pada saat ada penyakit, agen penyakit masuk, tubuh memberikan respon perlawanan. Tetapi kita tidak bisa menghindari bahwa jumlah virus, bakteri, agen penyakit di lapangan itu tetap ada. Artinya secara pelaksanaan di lapangan tetap kita harus mengendalikan dengan cara melakukan tindakan biosecurity. Tindakannya apa saja? Sebenarnya ini tindakannya nanti macam-macam apa yang saja yang dilakukan terhadap manusia maupun peralatan. Mas, nah, pertama adalah karena kita tahu rute perpindahan. Jadi perpindahan penyakit ini sebenarnya berlaku untuk semua, baik itu manusia maupun hewan. Itu butuh perantara ya. Itu sebabnya pada saat kita mendapat kondisi ayam sakit, kita tidak bisa mengingkari bahwa mungkin ada beberapa perlakuan atau aktivitas biosecurity yang tidak secara rutin atau tertib kita lakukan. Contoh, kita bicara tentang transmisi. Transmisi ini macam-macam. Pertama, kalau kita bicara di dalam kandang ya, internal ini di dalam kandang. Transmisi penyakit itu bisa masuk melalui air. Jadi sumber air ini macam-macam. Air sumur, terutama kalau kita bicara air sumur. Tadi ada dari teman-teman Pak Haji Usman sampaikan kualitas air ya. Kualitas air yang mengandung logam berat atau yang mungkin pH-nya saya cenderung mengatakan pH-nya basah. Jadi tingkat logam berat itu biasanya akan menyebabkan keasaman itu meningkat di atas 7. Nah, ada mungkin bisa juga nanti ada kandungan koli. Nah, bakteri koli ini sebenarnya menjadi sebuah perhatian buat kita, apakah kita perlu melakukan treatment harian setiap hari atau kita hanya perlu melakukan treatment pada ayam. Karena begitu kita tidak melakukan treatment pada air, konsekuensinya adalah penyakit itu bisa sewaktu-waktu akan muncul. Jadi kalau kita bicara terhadap air, tentunya mau tidak mau Pak Haji, kita harus melakukan pengendalian treatment di airnya. Biasanya klorinasi ya, yang umum dilakukan. Paling umum itu adalah klorinasi. Kemudian transmisi kedua adalah dari kandang kita sendiri juga, hewan mati. Setiap hewan yang mati, baik itu hewan sehat maupun hewan sakit, sebenarnya pada saat dia sudah mati, sama semua makhluk hidup. Begitu sudah mati, dia pasti bisa menimbulkan gejala penyakit buat hewan lain yang hidup. Kenapa? Karena begitu dia mati, akan banyak lalat, terutama yang hinggap, karena dia sudah menjadi bangkai. Ya, dan ini akan menyebabkan perpindahan penyakit dari satu ayam ke ayam lain. Itu sebabnya pada saat kita di lapangan dalam sehari-harian, setiap ada ayam mati bangkai itu harus segera dikeluarkan dari kandang terutama supaya tidak jadi sarana penular vektor untuk ayam yang sedang dipelihara. Nah, pemindahannya ini juga perlu diperhatikan, jangan hanya diletakkan di luar, tapi perlu diletakkan di tempat wadah yang ditutup. Tujuannya supaya tidak ada lalat hinggap di situ. Apakah bentuknya gentong yang bisa ditutup, tong, atau kita bikin lubang di dalam tanah. Jadi poinnya adalah harus bisa ditutup. Nah, itu juga jangan menunggu, jadi jangan penuh baru diisi. Jadi setiap ada ayam yang mati, kita tidak perlu kumpulkan, jadi tunggu dulu baru dipindah. Jadi tidak bisa, kan biasa saya punya anggota kan, kalau ada yang mati lempar kiri, lempar kanan. Ya, itu yang tadi saya bilang. Jadi itu nanti menjadi sarana Pak Haji, sarana lalat hinggap. Ya. Yang memindahkan penyakit nanti lalatnya.
Karena si bangkai ini kan sudah nggak bisa kemana-mana ya, tapi lalat ini nanti akan mungkin hinggap di makanan, atau bisa juga hinggap di tempat minum. Kakinya lalat ini sebenarnya yang mengandung penyakit, agen penyakit, bisa bakteri, bisa virus. Padahal kita tahu kalau ada bangkai, saya yakin teman-teman nggak nyemprot desinfektan di bangkai ayamnya kan. Kan begini biasa anak di kami ini yang kesambut tuh di kandang, biasa ada ayam mati, kalau begini dibuang saja dulu gini, nanti sore boleh. Betul, itu yang saya harusnya ini masuk karung kah? Betul. Jadi jangan sampai ada lalat hinggap. Poinnya seperti itu. Kadang juga ada yang mati di dalam UPK, kadang tunda-tunda kasih keluar. Iya. Baik. Jadi minta tolong anggota perhatikan ini Bu security ini. Ini kuncinya nih. Bu security. Karena ini Bu security gampang sekali disebut ini Bu security, tapi pelaksanaannya susah. Betul. Terutama orang yang mengerti Bu security juga kadang tidak laksanakan ini. Betul, setuju Pak Haji. Iya. Tertib biasanya harus tertib. Ya harus memang betul-betul disiplin ini. Iya. Baik, saya izin lanjut. Kemudian peralatan, nah ini juga sama. Peralatan bergerak ini pasti juga ada ya di kandang. Misalnya kalau kita bicara tempat makan, pasti bisa jadi dipakai di kandang 1, dipakai di kandang 2. X-tray kalau di ayam telur ya, kandangnya pasti bisa. Nggak mungkin kandang 1 hanya untuk kandang itu. Jadi peralatan ini juga bisa jadi sarana untuk memindahkan agen penyakit. Kemudian, nah ini yang di luar, yang dari luar apa contohnya? Hewan liar. Hewan liar itu macam-macam. Bisa jadi hewan berkaki 4 atau ayam kampung, apapun. Yang pasti adalah hewan liar itu karena dia juga bersentuhan dengan mungkin ayam yang sakit atau mungkin dengan orangnya ya, orang yang sebenarnya tidak sengaja dia bersentuhan dengan virus atau bakteri, entah dari pasar, entah dari mana. Nah ini bisa menjadi cara untuk memindahkan penyakit ke kandang kita. Itu sebabnya lalu lintas bukan hanya manusianya, tapi termasuk hewan liar itu sebaiknya kita minimalisasi. Seandainya tidak mungkin 100% nggak masuk ya, tapi paling tidak jangan berkeliaran sampai ke dalam kandang. Kemudian ini serangga, hama, sebenarnya hama ya, saya sebutnya hama. Hama itu macam-macam. Salah satunya adalah tikus. Tikus ini juga menjadi hama yang bukan hanya di pertanian ternyata, tapi di peternakan. Kenapa? Karena tikusnya sebenarnya nggak merusak ayamnya, tapi dia menjadi vektor penyakit. Kalau untuk dipakan biasanya dia ikut makan pakan ya, kalau ada di kandang yang mungkin tikusnya banyak. Kedua, kalau kucing. Kalau kucing itu jadi liur kucing dan anjing itu biasanya menjadi vektor untuk salmonella, Pak. Oh, salmonellosis. Banyak ini anggota piara kucing. Ya, yang penting tidak masuk ke dalam kandang. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi di luar Pak, jalan-jalan ke sana kemari. Iya. Bahkan sama-sama tidur. Sama-sama tidur juga nggak apa-apa. Yang penting dia nggak bersentuhan dengan ayamnya. Nggak bersentuhan dengan ayamnya. Kemudian apalagi itu serangga. Nah serangga itu juga macam-macam. Mulai dari lalat, kemudian kutu. Terutama kutu Frankie ya. Kalau kutu Frankie kita sama-sama tahu kutu Frankie itu pasti ada di kandang yang ada ayamnya. Kalau kandang kosong, saya yakin bapak dan ibu tidak akan ketemu kutu Frankie. Demikian juga dengan lalat. Ada ayam, ada lalat. Kalau ayamnya diakhir atau dipanen, lalatnya pindah ke kandang yang ada ayamnya. Artinya untuk serangga ini juga sama. Kita nggak mungkin memusnahkan karena kita juga bisa jadi berdampingan dengan kandang orang lain. Tapi kita hanya perlu untuk mengendalikan populasi lalat, serangga. Itu juga bahaya. Iya, Frankie itu jadi Frankie ini kan memakan kotoran Pak Haji. Makanannya kan kotoran, bukan hanya makanan ayam ya, tapi dia salahnya adalah kotoran. Nah, kotoran ternak ini kita tahu mengandung banyak sekali penyakit ya. Nah, sehingga dia akan menjadi penghantar. Makanya kalau kita bicara, kalau lalat sebenarnya siklus hidupnya pendek Pak Haji, cuma nggak nyampe 1 bulan. Jadi mungkin lebih nggak terlalu berefek ya. Tapi kalau Frankie itu 1 tahun. 1 tahun kalau kita nggak kendalikan, dia baru mati. Sementara kalau kita bicara Frankie, dia akan bertelur. Jadi populasinya kalau kita bisa bicara seperti piramida. Semakin banyak kalau kita nggak kendalikan. Itu sebabnya nanti di sesi ini kita juga akan bahas tentang bagaimana kita harus mengendalikan serangga. Sampai ke bentuk telurnya, bukan hanya bentuk dewasanya atau bentuk serangga yang kita lihat. Oke, saya izin lanjut. Kemudian karyawan, nah ini juga sama. Jadi siapapun
orang yang masuk ke dalam kandang itu harus mengikuti standar operasional biosecurity. Apakah dia harus mengganti alas kaki ya terutama, jadi misalnya masuk ganti sendal, misalnya dari luar pakai sendal dari rumah, kemudian sampai situ ya kita harus pakai sendal dari kandang, atau kalau misalnya tidak tersedia sendal ya kita harus melakukan desinfeksi alas kaki kita, terutama adalah selain menyelupkan ke desinfektan atau larutan yang diberi desinfektan, kita harus jangan lupa menyikat atau paling nggak keset. Kenapa? Karena biasanya di sol sendal atau sepatu itu pasti ada rongga-rongga yang memungkinkan tanah atau sekam pasti tetap nempel. Jadi pada saat kita celup, ya mungkin basah aja, tapi sekam atau tanahnya itu nggak lepas. Itu sebabnya kalau bisa ada kesetannya atau sikatnya untuk nyikat alas kakinya. Jadi menghilangkan material organiknya. Kemudian kendaraan ini juga sama, karena kendaraan itu pasti ada bannya, jadi bannya ini juga sama, ada gerigi-gerigi, jadi juga sama. Cuman bedanya kalau ban itu kan susah disikat, jadi paling tidak kita bikin semprot atau cebokan ya untuk menyelupkan kendaraan itu selama beberapa menit. Nah, yang terakhir adalah biasanya individu baru, baik itu DOC maupun kalau kita beli kulit Pak. Nah, itu juga biasanya kita juga mengantisipasi seandainya ayam itu ternyata membawa bibit penyakit dari kandang sebelumnya. Contoh tadi kalau kita bicara mikoplasma ya, mikoplasma itu bisa jadi diturunkan dari induknya, transmisi dari induk ke anaknya. Oke, kemudian yang terakhir ini yang akan sangat sulit untuk dikendalikan itu adalah transmisi melalui angin, melalui udara. Karena kita tidak mungkin mendesinfeksi di udara, seperti contoh seperti ini ya. Kita nggak bisa mengendalikan transmisi udara. Baik, kemudian, nah saya perlu mengenalkan, sebenarnya kalau kita bicara proses biosecurity, kita mengenal ada dua proses. Pertama adalah biosecurity yang kita sebut terminal. Kalau kita bilang terminal itu pasti ujung ya. Terminal itu adalah titik akhir. Jadi kandang itu pasti sudah kosong. Jadi kalau kita ngomong naik bus itu sampai di terminal, semua penumpang turun kan, karena sudah selesai. Nah itu adalah kalau kita bicara terminal biosecurity adalah saat dimana kita harus melakukan proses cuci kandang. Proses cuci kandang itu dimulai dari pada saat ayam 100% keluar dari kandang. Apakah itu akhir ataukah itu panen. Nah, mulai dari mana? Tentunya mulai dari pembersihan semua kotoran dan sekam yang ada di kandang. Itu sebabnya disarankan Pak Haji pada saat panen kita kerahkan karyawan semaksimal mungkin supaya pengerukan kotoran itu bisa selesai dalam 1 hari. Tujuannya sama adalah supaya jangan banyak lalat yang hinggap di situ. Jadi sebaiknya mungkin ada tenaga tambahan untuk membersihkan material organik, mengarungi, dan kemudian yang pasti saya sampaikan tadi harus diikat dan harus dipindahkan keluar dari kandang. Mungkin kalau misalnya ada penampungan sementara itu jauh lebih baik. Kemudian dilanjutkan tentunya dengan penyemprotan air bersih ya, karena kita tahu bahwa sekalipun disapu pasti masih ada sisa-sisa kotoran yang melekat. Jadi sama dengan kalau kita sehari-hari nggak cuma disapu tapi harus dipel, benar kan? Kalau cuma disapu aja pasti kurang bersih. Jadi sama kandang pun prosesnya pembersihan sama. Kemudian, nah yang berikutnya adalah penggunaan deterjen. Sama, kalau kita ngepel nggak mungkin cuma pakai air bersih, pasti ditambahkan obatnya. Supaya apa? Paling tidak di lantai itu tidak berminyak. Kenapa? Karena semua material organik itu sebenarnya ada kadar minyaknya. Kadar minyak ini yang harus diulangkan dengan deterjen. Sehingga pada saat nanti kita memberikan desinfektan, apapun jenisnya, dia akan efektif. Dia akan menembus ke bakteri atau virus. Karena kalau tidak selimut lemaknya ini tidak dilepas oleh deterjen, dia akan tertutup oleh selimut lemak. Itu sebabnya akan mengurangi efektivitas penggunaan desinfektan. Kemudian setelah cuci deterjen tentunya dengan dibilas lagi dengan air bersih, baru periode berikutnya stepnya adalah menyemprotkan desinfektan. Desinfektan apa yang digunakan? Saran saya Pak Haji, gunakan desinfektan yang punya kemampuan membunuh paling tinggi. Kenapa? Karena kita memutus mata rantai untuk siklus berikutnya. Jadi harus yang contoh di sini kalau saya bisa sebut yang kandungannya amonium quaterner. Jadi ada golongan yang amonium quaterner atau formalin. Tapi sekarang jarang kan formalin. Jadi mungkin paling tidak yang tersedia di terregistrasi itu amonium quaterner. Kemudian kalau di kita ini saya kasih gambar, ini namanya Proset atau Foresight. Kemudian nah ini yang tidak kalah pentingnya, penggunaan insektisida. Kenapa? Karena
bakteri, virus bisa dibunuh oleh desinfektan, tetapi telur termasuk serangganya tidak bisa dimatikan oleh desinfektan, sehingga kita harus menggunakan molekul kimia yang berbeda. Itu biasanya digunakan sipermetrin biasanya. Jadi itu adalah kelompok yang bisa mematikan serangganya. Ya. Nah, kemudian fase kedua adalah fumigasi. Fumigasi itu apa bedanya dengan semprot desinfektan? Secara prinsip sebenarnya sama, menghilangkan atau mendesinfeksi ruangan. Tetapi yang berbeda adalah bentuk cairan dan gas. Kenapa kita harus menjadikan molekulnya sangat halus kalau bisa menjadi seperti gas? Karena semua material di kandang, contoh tembok, kemudian mungkin kayu, itu pasti ada rongga atau pori. Ya, nah rongga atau pori pada saat kita semprot itu nggak akan masuk ke dalam, nggak akan nyerap. Itu sebabnya diperlukan fumigasi. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada virus atau bakteri yang ada di dalam sela-sela pori-pori tadi. Itu sebabnya digunakan fumigasi. Nah, yang berikutnya adalah pencucian saluran air minum, baik itu pipa maupun torennya. Dengan cara apa? Artinya pada saat mumpung tidak ada ayam, kita harus menggelontorkan, memflushing istilahnya ya. Jadi kalau kita bayangin selang di rumah, selang itu nggak pernah di flushing, lama-lama pasti hijau dalamnya ya kan, berlumut. Nah itu sama dengan gambaran dari pipa yang kita gunakan di kandang, termasuk torennya. Itu sebabnya setiap paling tidak mungkin 2-3 periode dalam 1 tahun, atau mungkin 1 tahun itu jadi 2 kali dilakukan flushing, pembersihan, mengeluarkan semua lumut. Kenapa lumut itu harus dibersihkan? Karena lumut itu sebenarnya mengandung koli. Lumut itu dari mana? Lumut itu begitu ada bakteri koli itu mengeluarkan, kalau manusia mengeluarkan kotoran. Nah, lumut ini sebenarnya kotoran dari koli. Artinya bakteri itu ada di dalam saluran. Itu, dan dia akan menjadi makanan juga di situ. Itu sebabnya harus dikuras pagi. Dengan macam-macam sebenarnya, kalau kita ada Liptobak, ada Neogen yang bisa digunakan untuk menguras. Cuman memang konsepnya adalah pada saat ini direndam, semua saluran air itu direndam, air itu tidak boleh digunakan untuk ayam. Karena memang dia digunakan untuk membersihkan, menggelontorkan lumut tadi. Yang selanjutnya tentunya desinfeksi di sekitar lingkungan kandang. Dan ini pasti rasanya sudah umum dilakukan. Artinya begitu step ini dilakukan, kita bisa mengatakan bahwa kandang ini sudah siap untuk digunakan di periode berikutnya. Atau kita bisa bilang ini kandang sudah bersih. Nah, tinggal yang penting adalah pada saat kita belum tahu kapan kita mau check-in lagi, kita tidak bisa berhenti di sini karena kita harus menjaga jangan sampai ada lalu lintas orang yang masuk. Ya, jadi kalau memang kita belum tahu check-innya mungkin karena kondisi lagi kurang bagus, ya kita pastikan sampai check-in berikutnya karena ini steril, tidak ada orang bolak-balik ngambil barang atau apalah aktivitas apapun yang artinya dia akan menimbulkan kontaminasi lagi di kandang tersebut. Nah, concern berikutnya adalah desinfektan apa yang perlu kita gunakan. Karena setiap fase tadi menggunakan desinfektan yang punya fungsi berbeda-beda. Pada saat kita bicara semprot kandang, tadi saya sudah sampaikan kita gunakan bahan kimia yang punya kemampuan kerja cepat. Jadi mematikannya kalau bisa 5 menit mati. Jadi kalau kita bicara desinfektan itu hitungannya 10-15 menit bakteri virus harus mati. Karena kalau lebih dari itu boleh dibilang efektivitasnya rendah. Itu sebabnya digunakan desinfektan yang cukup tinggi kekuatannya, kemampuan daya bunuhnya cepat. Kemudian pada saat kita melakukan fogging, fumigasi, ini gunakan juga sama menggunakan desinfektan yang bisa digunakan untuk fogging. Kenapa? Karena tidak semua sedia desinfektan bisa digunakan untuk fumigasi. Jadi kalau kita dulu mungkin beberapa tahun yang lalu kita pernah kenal permanganat PK ya dan formalin. Tapi sekarang sudah banyak peraturan pemerintah yang menyebabkan formalin ini tidak tersedia. Itu sebabnya sekarang banyak sediaan yang bentuknya kayak kaleng gitu ya, siap dibuka dan dia mengeluarkan gas. Jadi itu tinggal nanti aplikasinya adalah biasanya dilakukan tentunya setelah semua kandang bersih. Karena tujuannya dia akan memastikan semua dinding atau pori-pori di kandang itu terkena desinfektan. Kemudian ini yang terkait dengan insektisida yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi di sini juga sama,
dia harus menggunakan insektisida yang punya daya kerja atau kemampuan bunuh di semua fase dari serangga. Bapak-bapak dan ibu-ibu rasanya mudah-mudahan paham bahwa sebelum menjadi kutu dewasa, dia berawal dari telur. Jadi telur kutu dulu. Telur kutu kemudian berubah menjadi bentuk larva, baru menjadi dewasa. Nah, green top yang ada di kita ini punya kemampuan membunuh bukan hanya di serangga dewasanya, lalat dewasa atau mungkin kutu Frankie dewasa, tapi dia bisa membunuh sampai bentuk telur dari lalat maupun kutu tadi. Termasuk misal kalau kita bicara di kandang baterai, di kandang layer, kita banyak ketemu belatung ya, bentuk larvanya itu. Nah, itu juga bisa dimatikan dengan menggunakan green top. Kemudian ini yang terkait dengan flushing di saluran air minum. Jadi kita punya produk yang bisa aman digunakan untuk meluruhkan semua biofilm, karena untuk meluruhkan biofilm ini sebenarnya ada banyak preparat, tapi yang dipastikan adalah dia bisa luruh lumut itu secara maksimal. Nah, yang berikutnya itu yang kita sebut biosecurity setiap hari atau harian. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Jadi kalau yang pertama tadi persiapan untuk masuk ke siklus berikutnya. Tujuannya biasanya kalau yang terminal tadi memotong siklus. Misalnya periode ini ada ayam sakit, kita jangan sampai menjaga, jangan sampai periode berikutnya ada ayam sakit, makanya bikin biosecurity treatment. Tapi kalau yang harian, kita menjaga dari mulai DOC masuk sampai dia panen, insya Allah ayam ini sehat, dikawal dengan desinfeksi harian. Jadi kalau di ayam dalam tubuhnya tadi dikawal dengan vaksinasi tentunya, tapi di luar kita harus berupaya untuk mengurangi jumlah bakteri virus yang ada di udara di kandang, termasuk di air minum. Nah, biosecurity harian itu apa saja yang dilakukan? Nah, biasanya apa saja semprot harian? Saya sarankan ada wabah atau tidak ada wabah, sebaiknya tim Pak Haji melakukan semprot desinfeksi di harian. Jadi kandang, kita tidak bisa bilang kandang itu bersih, karena ayam terlihat sehat. Karena semua penyakit, bakteri, virus itu bisa jadi seperti maling, datang kapan saja. Apalagi kalau kita ngomong gumburu. Tahu-tahu ayam mati hari ini 5, besok bisa berapa puluh. Makanya disarankan melakukan desinfeksi harian paling tidak seminggu sekali. Caranya gimana? Gunakan desinfektan yang aman terhadap ayam. Artinya pada saat dia terminum, itu tidak menyebabkan iritasi juga terhadap manusianya. Desinfektannya apa? Biasanya yang kandungannya paling gampang, yodium, atau benzalkonium. Itu yang paling gampang. Itu yang insya Allah tidak ada masalah terhadap iritasi baik di hewan maupun di manusia. Kemudian pembersihan peralatan tadi sama. Jadi karena peralatan yang digunakan untuk ayam, kita gunakan desinfektan yang sama. Tadi cuma kalau iodin biasanya korosif, itu sebaiknya dihindari. Jadi pakai yang benzalkonium. Jadi kalau yang peralatannya plastik mungkin bisa pakai iodin, tapi kalau yang dari logam kita sarankan menggunakan yang benzalkonium. Cuci tangan sudah pasti ya. Jadi cuci tangannya harus pakai sabun, jadi jangan cuma pakai air karena dia tidak akan menghilangkan. Kalau bila diperlukan menggunakan iodin. Sama, jadi kalau kita ke dokter ya, kemudian dia periksa, pasti dia di situ ada desinfektan yang biasanya kandungannya iodin. Tujuannya apa? Mematikan bakteri virus secara cepat. Kemudian ini harus lalu lintas karyawan, tamu maupun karyawan. Ini penting. Harus ada paling tidak alas untuk celup kaki tadi, dan kita pastikan ada kesetnya atau sikatnya. Kemudian spray desinfektan. Jadi bak atau kotak itu atau ember, kalau misalnya mau sederhana sebenarnya ember juga bisa, ember yang agak lebar jadi kaki bisa masuk, tetapi dipastikan kita memonitor kualitas dari airnya, karena begitu sudah penuh tanah, bercampur tanah, itu harus diganti. Walaupun desinfektannya mungkin masih kelihatan merah atau mungkin masih ada baunya, karena begitu ada kotoran termasuk di situ sekam atau tanah, itu akan berkurang daya bunuhnya. Makanya sebaiknya disarankan sebelum dicelup ke dalam desinfektan kita sikat dulu. Jadi tanah-tanahnya nggak ikut masuk ke dalam ember tadi. Nah, kemudian semprot kendaraan ini juga sudah saya sampaikan tadi. Desinfeksi air minum ini juga sebenarnya harian. Kenapa harian? Karena kadang selain poli kita juga menghindari perpindahan penyakit dari ayam satu ke ayam lain. Kenapa? Beda dengan
manusia yang minumnya pakai gelas sendiri-sendiri, ayam ini tempat minumnya jadi satu. Jadi satu ayam sakit, kita bisa jadi menyebarkan ke yang ribuan yang lainnya, karena tempat minumnya sama. Kemudian mencegah hewan liar masuk dan pembuangan bangkai tadi sudah saya sampaikan, dan pengendalian tikus sama. Ini dilakukan harian. Oke, lanjut. Nah, pemilihan produk. Contoh kalau kita bicara desinfektan harian tadi sudah saya sampaikan, jadi disarankan pakai golongan yang iodin atau benzalkonium. Tapi kalau kandang Pak Haji banyak menggunakan logam, saya sarankan penggunaan benzalkonium karena tidak menyebabkan korosif. Desinfektan, baik. Sebenarnya semua makhluk hidup itu punya kemampuan untuk melawan, bertahan hidup, termasuk manusia. Jadi mau dibunuh, dia akan berusaha untuk bertahan hidup. Sama dengan bakteri virus. Nah, itu yang penting Pak, betul Bang. Berarti, betul, benar. Jadi, ya, jadi semua makhluk hidup itu diciptakan Tuhan untuk bertahan hidup. Jadi pada saat dia disemprot desinfektan, semakin lama dia akan kuat, Pak. Semakin sering ya dia semakin kuat. Artinya suatu hari nanti dia akan tahan terhadap golongan itu. Jadi misalnya Pak Haji beli desinfektan iodin dari Medion, terus besok beli karena ada promo dari SE, beli yang banyak banget. Yuk, ya kita kan pakai iodin terus kan. Nah itu kami sarankan dilakukan rotasi supaya virus bakteri di situ tidak menjadi resisten. Gitu. Tujuannya sebenarnya itu Pak. Makanya kenapa hampir rata-rata distributor itu punya pilihan banyak. Kemudian kaitannya dengan yang kedua tadi ya, jadi untuk manusia, nah ini yang penting. Kalau manusia pasti jangan sampai iritasi terhadap orang, karena sensitivitas manusia beda dengan ayam. Bisa jadi begitu kena desinfektan dia gatal-gatal, ini paling mudah nih. Dan nah ini juga biasanya menjadi alasan kenapa orang di kandang nggak mau disemprot, karena alasannya nanti gatal-gatal. Kemudian ini untuk kendaraan, yang penting adalah tidak korosif terhadap kendaraan. Kalau di kita ada neogen. Selanjutnya untuk insektisida kita ada Green Top. Baik. Ini untuk memilih desinfektan dan insektisida. Sebenarnya ini ada beberapa kriteria yang perlu menjadi perhatian Pak Haji. Pertama adalah kecepatan kerja. Jadi mana yang lebih baik dipilih? Yang bisa bekerja 30 menit atau 5 menit? Tentunya pilih yang 5 menit kan? Betul. Jadi cara yang Pak mudah adalah biasanya kalau di kami ada lab Pak, SI menggunakan ada lab yang bisa membantu untuk melihat, memonitor apakah desinfektan itu efektif atau tidak. Dengan cara apa? Biasanya kita akan melakukan ulas, jadi diulas untuk area yang akan kita desinfeksi. Contoh misalnya ini tembok ya, dinding, kita ulas sebelum disemprot desinfektan, kemudian kita semprot, 5 menit kita ulas, 10 menit kita ulas, 15 menit kita ulas, semua ulasan itu dikirim ke lab. Dan dia akan melihat koloni bakterinya akan turun berapa dalam 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Itu akan menilai efektivitas setiap desinfektan. Kemudian residu. Residu. Nah ini sebenarnya residu itu apa? Daya kerja pada saat kita semprot, apakah masih 4 hari efektif, atau jangan-jangan baru sejam udah hilang. Nah ini penting. Jadi kalau yang kita bicara tadi kandang kosong, kita harus menggunakan yang daya tahannya lama. Karena kita bisa jadi ngisi 1 hari, tapi nggak menutup kemungkinan diusir baru masuk 2 minggu lagi. Gitu ya. Jadi gunakan yang tahan lama nih, bertahan, residunya panjang. Itu kalau kandang kosong. Nah kemudian untuk pintu masuk ya, ini kaitannya dengan iritasi, baik itu kendaraan maupun manusia. Digunakan desinfektan yang aman, baik terhadap manusia, hewan, maupun terhadap kendaraan kita. Lalu kalau ini terkait dengan spektrum itu, dia bisa membunuh semua fase. Jadi contoh tadi kalau saya bicara Green Top, dia bisa mematikan dari bentuk telur, larva, sampai bentuk dewasanya. Saya lanjut. Nah ini produk kami izin untuk menjelaskan tadi. Jadi ini adalah kelompok yang punya daya kerja paling kuat tadi. Jadi yang disarankan untuk digunakan pada saat cuci kandang kosong. Ada 2, ProSite dan ForeSite. Dan ini tidak disarankan untuk digunakan harian. Kenapa? Karena ini iritasi terhadap
hewan dan manusia. Tapi daya kerjanya sangat bagus. Lanjut. Ini yang disarankan digunakan harian karena tidak menyebabkan iritasi pada hewan dan manusia. Jadi ini bisa digunakan di peralatan maupun dicampur dengan air minum. Lanjut. Nah, untuk yang neogen ini punya kelebihan, dia bisa digunakan untuk flushing biofilm tadi. Jadi saya cerita, jadi kalau misalnya kita mau memastikan lumut-lumut baik dari toren sampai ke ujung nipple itu bersih, kita sarankan menggunakan neogen. Bentuknya tepung, Pak. Powder. Ya. Salah satu temannya itu Vircon. Betul. Iya. Jadi kalau memang mungkin mirip ya. Mirip, betul. Bedanya adalah komposisinya. Konsentrasi dia lebih tinggi. Dia 50%, kalau Vircon tuh nggak nyampe 50. Temennya banyak sebenarnya. Di Calbee juga ada UVX nggak usah namanya. Dia untuk desinfektan, Pak. Jadi komposisinya dia peroksida, tapi bedanya dia ramah lingkungan dan dia baunya apel. Jadi kalau kita ke SOS lantai itu ya wangi. Makanya kalau orang spray di kandang seneng karena nggak bau desinfektan yang keras ya. Jadi wangi ini memang. Ini apel. Iya. Baik, nah ini yang berikutnya, ini insektisida. Ini yang terbaru, produk kita yang terbaru yang tadi saya kenalkan ke Pak Haji. Jadi Green Top ini sebenarnya kandungannya sama dengan, kalau bapak-bapak mungkin pernah dengar dari kompetitor ada Solvat, ya, Cipermetrin, isinya sama. Yang membedakan apa? Ini Lufenuron. Lufenuron ini tadi saya sampaikan bisa menyebabkan mematikan dari mulai telur sampai dewasa. Kenapa? Karena si zat lufenuronnya tadi mencegah pembentukan cangkang. Jadi kalau fase itu kan dia butuh ada cangkangnya ya. Nah ini cangkangnya nggak terbentuk, makanya dia mati di fase larva dan telur. Dia menghambat pembentukan cangkang. Itu sebabnya di fase apapun dia akan efektif. Dan kelebihan yang berikutnya adalah aplikasinya macam-macam, Pak Haji. Jadi tinggal dipilih apakah mau dispray ataukah mau supaya kandangnya nggak basah. Biasanya pada saat sudah isi ayam, kita tahu pada saat isi ayam, kadang di broiler pun kita bisa ketemu kutu, bisa ketemu Frankie di dalam sekam. Masuk lagi nih ke dalam. Ini bisa dicampur dengan cara apa? Medianya bisa tepung. Tepung yang paling murah aja. Jadi cuma buat ngaduk untuk kemudian dicampur ke sekamnya. Terutama targetnya adalah di sepanjang pinggir kandang. Kenapa? Karena celah keluar masuk Frankie itu ada di situ. Jadi celah itu yang jadi keluar masuk, dia masuk ke dalam tanah. Dan biasanya kan dia itu munculnya malam hari ya. Kenapa? Karena udah gelap. Gitu. Jadi kita sarankan ini digunakan juga, tapi tinggal caranya adalah menggunakan media bukan air. Atau misalnya di kandang itu Bapak pasang jaring paranet. Nah ini bisa disemprot. Kenapa? Karena lalat ya. Ini targetnya lalat. Kalau kutu kan nggak nempel, nggak terbang. Jadi lalat ini kan pada saat tertentu dia kan butuh tempat untuk hinggap. Salah satunya paranet, rumput. Nah ini disemprot di situ. Di jam-jam lalat itu beristirahat di situ. Biasanya jam berapa? Jam 4 sore ke atas. Jam 4 sampai jam maghrib ya. Biasanya lalat itu hinggap di situ. Atau misalnya ada kasus malaria unggas. Ini juga pernah. Jadi dia nyamuk ya. Nyamuk itu nempel-nempel di situ kan. Karena cara kerja dia sebenarnya gini Pak. Beda dengan kalau kita pakai Baygon. Baygon itu harus ketemu nyamuknya baru disemprot. Atau begitu disemprot nanti nyamuknya sempoyangan terus baru mati. Matinya juga kadang lama kan. Nah, kalau dia residual, dia nggak harus ketemu kutunya, nggak harus ketemu lalatnya. Kenapa? Karena begitu. Contoh, misalnya saya semprot di meja ini ya, nanti ada lalat hinggap di sini. Dia bersentuhan dengan zat aktifnya. Nah, itu yang dia akan mati. 1 jam, 2 jam, makin panjang dia akan kematiannya makin tinggi. Termasuk di bulu ayam tadi Pak, yang saya bilang gurem. Jadi gurem itu kan banyak banget. Jadi kalau kandang ada guremnya, itu kalau dipetani kelihatan tuh putih-putih geremet-geremet itu kan ya. Nah itu kita nggak perlu sampai nyelup sebasah badannya ya. Tapi kita hanya perlu menyemprotkan di permukaan bulu. Dan kita tahu namanya bulu ayam itu kan berminyak ya. Jadi cuma nempel-nempel gitu ya. Nah begitu nanti dia keluar,
bulu ini kan masih ada residunya, karena dia beresidu panjang dan dia akan melekat di badan dan itu akan mati. Oke, lanjut. Nah, ini siklus hidup yang saya bilang tadi, kalau siklus hidup lalat itu 25 hari maksimal. Sementara kalau kita bicara Frankie ini sampai 1 tahun. Itu sebabnya kita sarankan diberikan green top itu kapan? Pertama setelah cuci kandang sebelum ayam masuk, kedua pada saat liter sudah ditabur tetapi ayam belum masuk. Tujuannya adalah mematikan telur yang ada di sekam. Karena bisa jadi sekam itu sebelum masuk ke kandang dia disimpan di mungkin di sawah atau di tempat penggilingan padi, di situ ada kutu yang masuk. Jadi pada saat masuk kandang kita dia sudah membawa telur dari kutu. Dan yang kemudian pada saat ayam masih ada. Oke, berikutnya videonya mana? Videonya. Mungkin tadi yang dijelasin cerita Pak sama Pak Haji ya, kalau selama ini kan sudah pakai via air minum Power Mac. Jadi mungkin ini bisa dikombinasi dengan Power Mac. Jadi Power Mac itu kan berjauhan. Kalau Power Mac itu kan dia bekerja dari dalam tubuh ayam, karena dia lewat air minum kan. Nah, nanti ketika ayam minum Power Mac, biasanya kan kutu itu dia sembunyi di permukaan tubuh ayam. Jadi dia tidak di bulu. Nanti kalau dia udah minum Power Mac, nanti dia mulai tuh keluar ke permukaan bulu. Ketika dia sudah keluar, nah baru kita spray pakai tadi green top. Gitu. Jadi memang dia perlu kalau untuk mengatasi Jadi mungkin untuk mengatasi kutu kita tidak bisa hanya satu aplikasi, baik itu spray atau via air minum saja. Dia memang harus kombinasi. Itu biar tuntas. Biasa-biasa dia bilang kalau sudah minum itu katanya menurut promosinya yang dari kompetitor katanya kalau minum obat kutu ya kebetulan itu kutunya mengisap darahnya sudah mati katanya. Tapi selama ini apakah benar-benar mati Pak atau masih ada? Biasa juga kan masih minum tapi kalau besok malam masih garu-garu. Gara-gara yang dikata Pak. Iya, masih bunyi-bunyi begini. Ya, jadi memang kalau kita bicara kutu ya, kutu itu tuh memang dia tidak bisa hanya satu aplikasi. Jadi kalau kita bilang via minum, memang dia kan kalau dia hisap darah. Pak, ini kebetulan kita melakukan demo customer kita di Lampung. Nah, ini Pak yang saya bilang tadi, begitu dibuka burungnya banyak, ya putih-putih itu burungnya banyak di petanya. Kemudian kita semprot, ini obatnya green top, satu botol itu 150 gram, bentuknya tepung. Nah, kemudian disemprot begini Pak Haji. Ya, tapi nggak sampai basah kuyup, nggak sampai buyung banyak. Nah, kemudian beda kalau dicelup ya. Nah, terlalu kencang. Iya, itu yang nanti diatur Pak. Jadi tekanan. Nah, ini 1 jam setelah disemprot. Apa gitu? Apa gitu? Oh iya, jadi ini kan tinggal nanti Pak Haji dan tim pakai tekanan yang rendah, yang ringan. Yang penting cairan yang itu akan melekat di ayam, tapi tidak kuat. Mungkin ini kalau dia tuh kayak disemprot kencang ya tekanannya. Nah, kemudian ini yang untuk di larva Pak Haji. Larva. Sama, nah ini yang sedih yang punya lele gitu. Jadi memang kalau untuk farm-farm yang biasa bermasalah dengan cacing ya, yang kasus cacingnya selalu berulang, jadi cacing itu pasti ada lalat, banyak lalat. Ya. Nah di situ kita biasanya mengurangi faktornya dulu nih.
yaitu lalat. Kita tekan lalat, nanti kita bisa evaluasi kira-kira kasus cacingnya seperti apa. Iya. Mungkin tidak bisa hilang semuanya, tapi setidaknya penggunaan obat cacingnya akan berkurang. Gitu. Jadi ini memang mengurangi lalat. Kalau di close house kan tidak ada lalat ya Pak Haji ya. Yang ada di kandang open biasanya. Gitu. Sana hampir tidak pernah pakai. Oh iya. Paling begitu Pak Haji. Paling yang tadi ya obat untuk kutu ya. Nanti bisa dicoba nanti 2 kali aplikasi Pak Haji. Spraynya nanti kan pakai sprayer biasa ya Pak. Yang penting pada prinsipnya seluruh permukaan tubuh ayam itu kena kontak gitu. Tekanan airnya itu nggak perlu terlalu tinggi ya. Tekanan airnya nanti pakai yang sprayer gendong itu bisa. Ya. Ini video yang saya bilang untuk di apa Frankie, itu Frankie. Jadi ini sebenarnya ada suara juga. Autobius nama artinya kan autobius. Nah ini nanti kita lihat, ini kan udah bersih, tapi Frankie-nya banyak banget. Nah itu ya. Frankie itu ini vektornya Gumboro Pak. Ya. Nah, ini banyak kali ini pada udah kan Kembang hitam. Kemudian jadi untuk kandang-kandang DOC biasanya postal ya di sini ya Pak ya. Nah biasanya itu di pinggir-pinggir kandang atau biasa di bawah tempat feeder tempat pakan. Ya obat green top. Kenapa dibilang green top? Karena tingkat toksiknya rendah, maka disebut green. Jadi kalau jadi kan sebenarnya kelompok pestisida itu beracun kan Pak. Jadi ada pestisida yang kelompoknya merah, kuning, dan hijau. Ini termasuk yang kelompok hijau, artinya tidak berbahaya. Makanya pada saat nanti, misalnya Pak bilang, boleh nggak nanti kita secara tidak sengaja minum air? Nah ini aman buat di ayam. Dan ini tidak ada baunya. Beda ada apa namanya insektisida yang bau ya. Jadi bau racunnya nggak enak gitu. Gitu. Nah, ini juga salah semprotnya kenceng nih. Dia pakai sancir. Yang bagus adalah yang ya, tapi kalau untuk yang penggunaan ini, karena itu alatnya dia nggak ada Pak, yang manual. Nah ini dimonitor 1 jam itu dia sudah mati, tapi belum mati 100%. Dia akan mati 100% biasanya setelah 3 jam. Dan dia residunya panjang. Jadi misalnya hari pertama ini kutunya atau Frankie-nya belum muncul. Dia muncul di hari kedua, hari ketiga, bahkan hari ke-7 pun dia masih bisa mematikan. Selama kandang itu bersih. Gitu. Berapa lama itu bisa di-cover itu? Apanya? Saya kalau sudah disemprot 1 kali. Dia klaim sampai 14 hari. Iya, maksimum 14 hari. Iya. Kalau anunya tadi yang semuanya Fitcon. Oh, kalau Neogen ya. Kalau Neogen itu justru tidak ada residu Pak. Nah maksudnya kalau Fitcon samanya kita punya produk. Itu Neogen. Nah itu bedanya kalau yang Virkon, Neogen itu justru bukan residual, desinfektan non residual, tapi dia punya daya kerja cepat. Makanya dia aman digunakan karena non residual. Harganya bagaimana? Nanti harganya bisa dikoordinasikan dengan Mbak Dita. Kalau Virkon itu hampir setengah juta. Setengah juta 500.000 per pel ya Pak ya. Jadi kalau harga Pak, kami itu kemasannya 5 kilo. Kalau Virkon kan 10 kilo. Jadi kalau kami kan bisa per kandang gitu. Harganya kami sekitar 1,415 Pak. 1 pel, 1 ember. 5 kilo. Berarti 300-an. Kalau Virkon kan 3,4. 1 pel 5 kilo. Jadi ya sekitar beda 600-700 ribu dengan Virkon. Jadi kerjanya sama. Kerjanya sama. Jadi kalau misalnya Bapak kandang close house, jadi kalau kita bilang disinfektan karena dia feeling waktu membunuhnya cepat.
Jadi memang kita harus programkan biasanya untuk flushing. Ibaratnya karena dia daya bumbunya cepat, jadi kita membersihkan semua patogen, semua bakteri virus di kandang. Biasanya ini lewat apa sih yang Seldek. Kita untuk membersihkan kan itu ada kulimpet. Iya, kulimpet. Kan biasa banyak lumut, banyak menempel, susah dibuka. Kalau kalian enggak bisa. Nah, produk kita apa? Ada. Kita nggak ada Kalau saya ada nih. nggak ada Pak. Masuk itu saya. Kita cari produk itu berarti nanti Pak. Iya. Ya bisa Pak, jadi kombinasi bisa. Jadi memang untuk kandang khusus itu memang kita ini Bu cari yang bisa tandingannya saya karena selama ini di saya situ mahal sekali. Ya mungkin bisa dipertimbangkan Pak untuk Neogen. Ya sama Pak, Neogen juga wangi Pak. Jadi iya wanginya apa? Soalnya wangi, cuman bedanya kita wangi apa? Apa? Wangi apel. Kalau Virgon kan orange gitu ya. Iya, kita hijau muda. Terus apel. Itu beda wangi-wangian. Iya. Gitu. Tapi untuk yang paling penting kalau disinfektan itu daya mampunya Pak. Iya. Apalagi kalau kandang kos, kita perlu operasi itu biasanya kalau kandang kos itu 2 minggu sekali kita kasih ini Pak, Neogen. Lasing udara semua kandang, jadi ketika dia kontak dengan kita kan nggak tahu ya Pak, dalam 2 minggu itu ada virus atau yang satu yang di dalam kandang dia bunuh semua dengan daya karena dia punya daya bunuh yang cepat. Nah baru setelah itu kita bisa pakai disinfektan yang golongannya kayak tadi iodin atau disinfektan harian. Jadi memang yang wajib untuk pakai disinfektan yang daya bunuhnya cepat. Jadi intinya di gudang itu Pak Haji harus punya beberapa desinfektan karena posisinya berbeda-beda. Oke, alhamdulillah kalau semua. Ya. Nah, karena kita punya sarana laboratorium Pak, jadi kita bisa menyediakan servis untuk memonitor